Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat belajar ID, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengisi template gaji ASN di Kabupaten Lampung Utara. Nah, pertama adalah kita masuk ke dalam linknya terlebih dahulu, Bapak Ibu, masuk ke dalam linknya. Kemudian kita mengisikan NIP, ya. Ini kita mengisikan NIP. Ini sudah jelas Bapak Ibu tanpa spasi ya. Nah, bagaimana dengan P3K? P3K tetap mengisi juga karena dia sama-sama ASN Bapak Ibu. Kemudian nama pegawai ini sudah jelas Bapak Ibu. Ini sudah jelas nama pegawai tanpa gelar ya. Kemudian untuk NIK ini juga sudah jelas. Isikan NIK-nya, NIK-nya 16 digit tanpa spasi. Kemudian untuk NPWP ini juga sudah jelas Bapak Ibu, hanya angka tanpa spasi. Jadi misalkan kalau ada titik atau ada strip maka itu diabaikan, langsung saja angkanya saja yang dituliskan di sini. Kemudian tanggal lahir pegawai. Tanggal lahir pegawai ini sudah jelas Bapak Ibu. M ini berarti bulannya, D ini adalah tanggalnya, Y ini adalah tahunnya. Mungkin di berbagai perangkat berbeda-beda, nanti dilihat saja. Kalau M ini adalah bulan, D ini date ya, artinya ya tanggal, kemudian Y ini ada years, jadi tahun. Jadi dilihat saja. Biasanya berbeda antara laptop satu dengan laptop yang lain, tapi nanti dilihat saja ini. Sekali lagi, kalau M ini dia bulan, D ini adalah tanggal, Y ini adalah untuk isikan tahun ya, untuk form untuk tanggal lahir pegawainya. Kemudian di sini tipe jabatan. Tipe jabatan, jika Bapak Ibu ini adalah seorang guru maka dipilihnya adalah 3. Kemudian kalau Bapak Ibu adalah sebagai staf tata usaha maka dipilihnya adalah 1. Kemudian nama jabatan. Nama jabatan ini kalau Bapak Ibu adalah seorang fungsional atau guru tadi ya, guru, maka Bapak Ibu memilihnya adalah fungsional umum. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai tata usaha maka memilihnya adalah struktural. Nanti disesuaikan. Nah, kemudian untuk eselon ini memang eselon adalah untuk yang struktural Bapak Ibu. Tapi saya sudah konfirmasi kepada bagian yang membuat form ini, khusus untuk ini tetap diisi saja meskipun Bapak Ibu adalah sebagai guru. Jadi jangan ditulis 0 Bapak Ibu, tapi disesuaikan saja diisi. Nah, bagaimana mengisinya? Mengisinya adalah dengan menggunakan rumus ini Bapak Ibu, dengan menggunakan informasi ini. Ya, misalkan Bapak Ibu adalah golongannya 3A, maka Bapak Ibu mengisinya eselonnya adalah 5. Kemudian misalkan Bapak Ibu adalah penata muda tingkat 1, maka eselonnya adalah 4B, dan seterusnya. Begitu. Nah, bagaimana dengan P3K? P3K disamakan dengan 3A. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk pengisian eselon ini adalah betul eselon ini untuk struktural, tapi untuk form ini sebagai guru tetap mengisi. Jika Bapak Ibu sebagai seorang guru ini tetap mengisi dengan informasi seperti ini, dengan informasi pengisiannya seperti ini. Jika Bapak Ibu adalah seorang guru dengan pangkatnya 3A, maka eselonnya adalah eselon 5, dan seterusnya. Pengisinya seperti ini. Nah, kemudian jika Bapak Ibu adalah seorang P3K, ASN P3K, maka tetap mengisi juga karena disamakan dengan 3A, seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah status ASN, ini tinggal di checklist saja Bapak Ibu. Kemudian golongannya diisi. Jika Bapak Ibu adalah ASN P3K maka dipilihnya adalah seperti ini, golongan 9. Nah, jika Bapak Ibu adalah seorang ASN dengan pangkatnya 3A, golongannya 3A, maka diisinya 3A sesuai dengan contoh ini. Terus kemudian untuk masa kerja golongan. Nah, masa kerja golongan bisa dilihat nih, SK kenaikan pangkat terakhir ditambah bulan berjalan. Nah, akan tetapi kita lihat nih, jika Bapak Ibu berkala, mana yang terakhir, apakah berkala atau SK berkala ataukah naik pangkat. Jadi kalau memang yang terakhir itu adalah berkala, maka yang dilihat ada SK berkalanya. Jika Bapak Ibu yang terakhir adalah kenaikan pangkat ya, SK terakhir yang
terkini, maksudnya yang terkini itu adalah kenaikan pangkat, maka Bapak Ibu melihatnya di kenaikan pangkat. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jelas masa kerja tahun. Nah, ini tanggal berapa? Misalkan ini dibuatnya 2 Januari. Januari berarti ini 30 tahun 0 bulan per Januari. Berarti tinggal ditambahkan ini bulan berapa, Februari. Berarti 30 tahun 1 bulan. Seperti itu, karena ini di bulan Februari. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan P3K? P3K sama saja. P3K misalkan angkatan tahun 2021 misalkan ditulisnya adalah 2 tahun 11 bulan. Seperti itu. Misal ya angkatan 2021, nanti disesuaikan saja Bapak Ibu, dihitung. Jadi ini udah jelas nih, lihat SK kenaikan pangkat terakhir ditambah bulan berjalan, atau bisa juga lihat SK berkala terakhir, maksudnya terkini, terakhir ini terkini ditambah bulan berjalan. Nah, itu. Kemudian untuk alamat pegawai, saya pikir ini juga sudah jelas, tinggal diisikan saja alamat pegawai. Misal Kota Bumi, maka tulis Kota Bumi. Kemudian status pernikahan, ini tinggal diisi saja status pernikahannya, 1 belum kawin, janda atau duda. Nah, ini tinggal dipilih saja. Terus kemudian jumlah istri hanya angka, misalkan Bapak Ibu sudah menikah maka ditulisnya 1. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu belum menikah maka ditulisnya adalah 0, seperti itu. Kemudian jumlah anak, kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki anak 2 maka tulis 2. Tapi jika Bapak Ibu 0 belum memiliki anak maka 0, maka belum memiliki anak maka tulisannya adalah 0, gitu ya. Terus kemudian jumlah tanggungan tinggal dilihat. Kalau Bapak Ibu di sini diisinya 1, kemudian ini diisinya 1, maka sini pilihannya tanggungannya berarti 2, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau anaknya 2? Ya tinggal dimasukkan saja Bapak Ibu jumlah tanggungan yang menjadi tanggungan yang tertera pada NCR nantinya, begitu. Nah, kemudian apakah pasangan PNS? Nah, kalau memang Bapak Ibu pasangannya adalah PNS maka tulisannya iya. Tapi kalau jika Bapak Ibu pasangannya bukan PNS maka tulisannya tidak, dan bawahnya diisikan 0 karena sudah jelas ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya pasangannya Bapak Ibu adalah seorang P3K, ASN P3K, maka ini tetap ditulis iya. Maka ini tetap ditulis ya, dan ini dimasukkan nih pasangannya meskipun dia adalah ASN P3K. Gitu. Kemudian kode bank tinggal di checklist, kemudian nama bank tinggal di checklist, kemudian untuk nomor rekening silakan dimasukkan sesuai dengan rekening Bapak Ibu masing-masing, rekening gaji ya Bapak Ibu, rekening gaji, kemudian atau rekening pegawai, maksudnya rekening gaji yang digunakan, rekening pegawai yang digunakan untuk gaji, kemudian nama sekolahnya, kemudian kecamatannya nanti tinggal dipilih saja. Kemudian keterangannya, nah keterangannya jika Bapak Ibu ini adalah pengisian pertama maka ini tidak usah diisi, tidak apa-apa, atau diisi 0 ya tidak apa-apa. Tapi jika Bapak Ibu ternyata pengisian pertama salah maka ini tinggal ditambahkan perbaikan data, misalkan ditulis perbaikan data, seperti itu. Tapi jika memang baru pengisian pertama maka ini tidak usah diisi, tidak apa-apa, atau tinggal ditambahkan angka 0 seperti itu. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu informasi tentang form yang beredar di ASN Naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ya, karena untuk kepentingan pengentrian gaji bulan Maret tahun 2025 ke aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Nah, ini diwajibkan ya Bapak Ibu Utara. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.